Oke, kembali lagi di Kuputarung News. Tadi ada sedikit kendala teknis, jadi kita mungkin akan melakukan diskusi lagi ya. Mungkin pertanyaannya, semoga ada pertanyaan baru lagi muncul dari sosok Cak Su ini tadi. Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih dan kenalan sama Cak Su. Monggo Cak. Cak Su, ya. Ya kan mbaknya tadi nyebutnya Cak Su. Kan belum tahu nama asliku. Nama asliku itu Anton Subandrio, yang akrab dengan panggilan Cak Su kan. Karena Cak itu kan identik dengan Jawa Timur ya, Jawa Timur bagian Surabaya, Malang dan sekitarnya lah ngono Cak. Ya aku lebih suka ya karena Cak kan mulai di era-era apa anak muda kayak gini kan jarang ya manggilnya kakak ngono. Mas ngono, masih umum ya kan, masih Jawa umum tapi kearifan lokal identitas Surabaya ya Cak ngono. Ya itu Mbak. Gitu. Oke, udah kenalan singkat nih. Di depan kita ini ada buku-buku sama foto-foto ini panjenengan, karyanya panjenengan sama mungkin dari berbagai yang dikumpulkan panjenengan ini. Bisa disampaikan mungkin untuk buku-bukunya ini kenapa kok ada di sini? Tujuannya untuk apa mungkin itu ya? Kenapa ada di sini buku-buku ini akhirnya berlabuh di sini karena salah satu temen inisiator bikin yang menginisiasi acara ini yang temanya itu Wani Nandur minta tolong sama aku kemarin untuk ikutlah berkegiatan andil dalam kegiatan ini lah. Aku menawarkan untuk display buku foto. Nah, display buku foto ini kebetulan milik pribadi, Pak. Milik pribadi, koleksi pribadi lah ya, koleksi pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pinjem bisa di rumah, bisa main ke rumah untuk baca-baca buku bebas terbuka. Ya asalkan janjian dulu. Nah itu, ini ada beberapa buku-buku di sini, ada buku para fotografer yang ada di Indonesia juga ada, fotografer dari Eropa juga ada, fotografer dari ya macam-macam lah. Dan temanya juga macam-macam, ada potret tour ya kan, ada isu lingkungan juga ya kan, ya ada juga tentang bencana yang tadi ya kan. Nah begitu Mbak, itu. Oke, biasanya kan teman-teman kalau lihat lapangan buku kan biasanya buku-buku yang formal, maksudnya banyak tulisan atau buku-buku yang bernuansa politik, sosial, sejarah, sastra. Ini panjenengan mungkin saya baru pertama kali sih menemui lapangan buku foto gitu kan ya. Berarti ini kan sangat berkaitan dengan fotografi dan literasi ya. Sejauh apa pengalaman panjenengan mungkin tentang fotografi, maksudnya kayak seberdampak apa dalam hidup panjenengan fotografi? Gimana? Oke. Itu soal ngomong kita kok sedikit spill konteks ya untuk melengkapi tadi pertanyaan tadi. Ternyata buku foto itu mungkin populernya itu baru-baru ini kalau di Indonesia ya kan, populernya. Kami para pegiat foto akhirnya banyaknya banjirnya informasi sekarang, keterbukaan informasi yang dialokasikan informasi itu melalui buku foto. Kami sangat seneng banget karena kita bisa menyentuh karya itu, menyentuh satu persatu, terus menyentuh itu menjadi rasa kepuasan sendiri untuk bagi para fotografer. Karena fotografer sendiri itu kalau melihat fotonya, kalau dicetak aku seneng Mbak. Dicetak, dijadikan buku, lek gak ngono dipamer nang galeri-galeri wis ya itu salah satu menurutku itu puncak dari kebahagiaan para fotografer lah ya gitu. Daripada nanti karya fotonya cuma di rumah ngono kan weman ngono. Nah, kami bersyukur para fotografer akhirnya banyak orang-orang mempunyai kesadaran untuk mengarsip karya-karyanya melalui buku fotografi. Salah satunya upaya ini harus kita apresiasi untuk teman-teman. Namun selain kita harus mengapresiasi karya buku foto, kita juga harus melestarikan juga, terus melestarikan daya baca pertama. Orang peduli, aware dengan referensi atau literasi buku terutama, ya kan. Ya mungkin kita boleh lah di setengah-setengah waktu kita bisa menggunakan gadget kita untuk
melihat informasi yang semakin luas ini gitu kan. Tapi tetap aku pribadi tersalurkan hasratku ketika membaca buku langsung kayak gitu, buku langsung begitu. Terus mengenai apa pertanyaan yang tadi Mbak? Lupa. Penghayatan fotografi bagi panjenengan itu terinspirasi dari apa atau pengalaman apa gitu? Oh, pengalaman. Mungkin aku lebih jelasin ke proses pengawalan awalku dulu terjun di fotografi ya. Aku dulu terjun di fotografi itu di tahun 2008. Waktu itu aku ikut ya inilah daftar kuliah di Stikosa WS Sekolah Tinggi Alma Mater Wartawan Surabaya. Waktu itu aku ngambil jurusan jurnalistik ya. Nah di situ aku kan buta ya. Nah, SMA aku nggak kepikiran. Aku malah cita-citaku nggak jadi fotografer dulu. Malah cita-citaku pengen jadi atlet ya kasarnya ya, atlet. Terus akhirnya aku memilih jalur jurnalistik karena aku berpikir bahwa orang tua aku punya cita-cita bahwa kamu harus terlibat di dalam momen apapun yang terjadi di Indonesia ini. Nah, waktu itu ibuku kan sederhananya ngene wong tua. Aku pengen kon jadi presenter ngono lho ngono. Ya kok Raffi Ahmad ngono. Ah kaya ngono. Lah pikirku ya wis aku akhirnya dibanding-bandingke kan. Ya wis aku nuruti apa jare orang tua aku. Waktu itu aku ambil salah satu bidang itu jurnalistik, akhirnya ketemulah satu organisasi foto di kampus namanya itu Himarvi. Himpunan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Himarvi itu kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Penggemar Fotografi. Lah masuklah di situ, wes mulai ya tahu sendiri mahasiswa kalau udah menemukan klik organisasinya tiap hari ya pembahasannya ya tentang itu, kalau nggak ngomong fotografi ya ngomong jurnalistik dan lain-lain gitu. Akhirnya sudah mulai ada chemistry dalam fotografi, akhirnya aku berusaha untuk berani bekerja di bidang fotografi jurnalistik khususnya. Waktu itu media pertama kali yang aku geluti itu media ini Surabaya Pagi namanya, Surabaya Pagi. Jadi aku bagian fotografer ya kan, bagian fotografer di situ ya. Hanya sekitar 2 tahun aku bekerja sebagai pewarta foto di Surabaya. Akhirnya aku melihat bahwa aku harus berkembang kan. Ya umumnya kan begitu, orang-orang kayak gitu. Umumnya bahwa Jakarta itu kayaknya itu kayak ya kayaknya dia itu kayak bisa mewujudkan mimpi gitu kan. Ya, sebetulnya sama aja, tergantung kita bagaimana kan. Aku berpikir begitu dulu. Akhirnya pergi ke Jakarta. Aku daftar di salah satu apa namanya Mbak, kelas galeri foto jurnalistik antara GFJA. Kalau familiar teman-teman bisa lihat gerakannya di platform atau di Instagram ada namanya Mas, Galeri Foto Jurnalistik Antara. Jadi waktu itu tahun 2014 aku udah mulai berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Akhirnya ya disitulah aku mengalami pendalaman atau lebih konsentrasinya di situ untuk satu bidang ini. Perjalanannya sangat panjang ya, dari kuliah terus akhirnya merantau, memutuskan untuk ikut kelas itu. Itu tahun berapa ya kira-kira waktu ke Jakarta itu? 2014 panjenengan sampai tahun berapa itu kira-kira? Nah, jadi 2014 di GFJA itu punya program setiap tahunnya. Jadi program itu berjalan selama 1 tahun. Jadi dibagi menjadi 2. 6 bulan pertama teori, 6 bulan kedua praktek. Praktek itu outputnya nanti endingnya adalah pameran di Galeri Pasar Baru. Waktu itu kenapa aku berpikir kenapa harus GFJA, karena menurutku sangat ini ya prestis bagiku, karena ini galeri ini skalanya nasional dan pesertanya juga ya nasional, nggak cuman orang Jakarta saja yang bisa di situ, karena prosesnya itu selektif sama kayak orang lamar kerja, jadi ada interview. Jadi aku masih ingat dulu interview awal ditanyain, kenapa kamu kok belajar foto jurnalistik di Antara, padahal kamu kan dilihat kan portfolio kamu kan orang ini ya, anak Psikosa WS, kamu kan ya terjun di ini, kenapa kamu pengen apa?
waktu itu ada jawaban yang ini mungkin masuk dari penilaian mereka ya. Aku simpel jawaban, aku gak mulu ngomong mendalami apa ya ngono kan. Enggak. Aku malah ngomong dengan ini ya, dengan santainya aku. Loh aku pengen pameran mungkin wis iku. Realistis. Iya. Luwe stretch ngono lah. Langsung ngono wis ngono. Akhirnya mereka berpikir, iya juga ya ngapain ngono kan ngono. Terlepas nanti materi aku bisa memahami itu dengan apa ya, dengan jelas ya, itu konsekuensi karena kan di perkuliahan juga aku ya ada ini semacam repetisi ya, pengulangan materi gitu kan. Aku harus sabar aja di dalam kelas itu ya. Oh iki tahu rek nong kelas kumbian ngono, tapi ya tetap ini proses ngono, harus dilalui ngono. Yo bukan kini akhirnya keminter enggak ngono. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, tadi kan juga udah disebutkan ternyata ada kepuasan tersendiri ya ketika para fotografer ini membukukan karyanya. Karena kan sekarang kayak era sosial media kan untuk mengupload foto kan sangat mudah gitu loh. Jadi untuk bidang visual ini mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebenarnya ya. Karena kan kita sudah hidup di era multiverse ya. Di era sosial media khususnya kayak ada aplikasi-aplikasi yang khusus untuk foto. Kalau dulu kan memang kayak jarang banget ya orang yang mau menggunakan aplikasi yang berbasis visual gitu. Tapi mungkin ada yang membedakan nih. Saya pengen masuk ke karya-karyanya panjenengan mungkin. Bagaimana visual yang ditampilkan di sosial media dan para fotografer ini punya perspektifnya sendiri gitu kan yang berbeda. Gimana? Mungkin untuk karya-karya panjenengan yang ada di sini bisa ditampilkan. Ya, boleh. Jadi aku nanggepi tadi ini sangat menarik ya. Maksudnya di era multiverse loh. Ini istilah yang Jadi aku kalau menanggapi persoalan ini itu menjadi koyok terpancing, tersulut dalam arti karena bagaimanapun kita berada di era kita itu memproduksi banyak sekali visual di adil loh bendino kan cekalan handphone itu kan kita itu nggak menutup kemungkinan bahwa kita itu nggak bisa motret itu nggak iso karena setiap kamera yang gadget dan gawe yang kita pegang itu ada ini kameranya. Nah tapi yang menjadi poin waktu itu ada beberapa senior yang bilang semua orang bisa jadi fotografer. Memang kenyataannya memang begitu, tapi apakah dia terbekali secara etika, cara memotret bagaimana yang baik, terus bagaimana dia mendekati subjek atau bagaimana dia mengenali objek, sehingga apa yang kita rekam akhirnya membuat satu dampak, ya kan? Dampak yang ya kita nggak tahu, dampak itu kan ada dua, dampak baik dan dampak buruk. Kita berada di mana, kan? Untuk mengabarkan satu visual ini untuk jadi muatan informasi. Nah, akhirnya era sekarang aku berpikir setuju dengan salah satu seniorku bahwa kita cenderung lebih memproduksi sampah visual gitu kan. Sampah visual itu nggak main-main dampaknya ternyata gitu kan. Kalaupun sampah visual itu bisa saja terjadi begini, kita angger motret gitu kan, kita nggak tahu ini untuk apa, foto ini untuk apa, untuk diupload untuk kesenangan pribadi atau bagaimana, ya itu hak mereka, hak yang punya alat ya. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol itu supaya visual yang kita informasikan ke masyarakat itu jadi berguna, gitu kan? Ya kan kita banyak hoax, salah satunya kan impactnya adalah banyak hoax visual, foto-foto hoax atau bagaimana. Nah, makanya kita harus punya filter, punya ini untuk dibekali secara edukasi supaya kita bisa mengontrol apa yang kita mau upload gitu kan. Itu impactnya apa, dampaknya ke kita pribadi atau dampaknya ke masyarakat gitu. Itu ya sedikit itu ya, maksudnya karena kepancing sampai metaverse semua. Nah, kalau fotografi ini menurutku fotografi dibukukan karena gini loh, bahwa di era sekarang fotografi itu sudah menjadi bagian dari masyarakat. Ada satu campaign
yang sempat tersebar di kalangan fotografer ya, ngomongnya memasyarakatkan fotografi. Kayak ngono, memasyarakatkan fotografi. Memasyarakatkan fotografi, impact yang mendasar, impact yang punya apa ya, punya nilai kebaikan di situ ya dengan cara pameran kayak gitu ya. Pameran cetak foto, terus outputnya adalah buku foto. Nah, aku berpikir buku foto ini saja ini populer, masih belum populer di kalangan banyak fotografer ya, atau orang umum lah ya, masih Mbak sendiri kan masih, aku baru pertama kali ya kan. Nah, itu tugas bagi para fotografer, nggak cuma kita keliling dan motret, tapi mengenalkan, maksudnya mengenalkan dalam arti memberikan kesadaran bahwa fotografi itu ya bisa diseriusi, nggak cuman untuk profesi, tapi untuk kepedulian kita terhadap apa? Iya, apa yang kita mau sampaikan, gitu kan. Lebih keresahan apa yang kita sampaikan. Seperti itu sih, Mbak. Oke, sudah dijelaskan sangat rigid tadi soal buku dan juga tentang fotografi. Ini sebuah hal yang unik menurut saya, karena selain fotografi itu juga menyampaikan visual, ada ingin membudayakan juga membaca itu ya. Oke, untuk karya-karyanya ini ya, mana aja, Cak? Ya. Yang karyanya panjenengan. Jadi setelah lulus di KFJ aku ini buku Unfinished ini adalah kumpulan foto kolektif teman-teman. Salah satunya ada karyaku di sini. Aku ngangkat foto foto esai tentang asu metropolitan, anjing liar metropolitan. Jadi itu konsentrasiku untuk bikin project ini untuk pameran di KFJA, pameran akhir ya. Ini ada di situ. Ini yang versi ini jadi cover belakang. Cover belakang dah. Nah, akhirnya aku lanjutin lagi karena di situ ini kalau di proyek ini ada sensor. Kalau di sini nggak ada sensor karena ini aku pribadi yang nerbitin. Nah, ini berwarna dan itu hitam putih. Karya-karya foto ini akhirnya mengingatkanku akan masa lalu bahwa aku pernah berproses dengan para anjing liar seperti itu. Nah, ini begitu. Oke, karyanya kan judulnya Asu Metropolitan nih. Bisa dijelaskan sedikit untuk proses kreatif ya? Banyak juga nggak apa-apa sebenarnya, Casu. Ini proses kreatif tapi rodok Rodok berbahaya. Rodok ngumpat ya. Jadi waktu itu karena ngomong ke kuratorku, Bang Oscar Matulo. Dia kebetulan waktu itu sebagai mentor dan kurator yang menurutku beliau tuh egaliter lah ya. Dia mampu bisa memahami memahami pendengar yang baik juga, terus pemberi nasihat yang baik. Jadi apa tadi, Mbak? Proses kreatif. Nama Asu Metropolitan. Waktu itu aku ngomong, Bang, ini dikasih judul apa ngono kan. Kamu apa ini kasih opsi ya, dikasih opsi. Waktu itu ya iki sakjane agak sensitif nama ini, tapi cuman Bang Oscar waktu itu memberikan pemahaman referensi atau literasi tentang judul yang sopan itu bagaimana. Waktu itu aku menyodorkan namanya tuh Ali Metropolitan. Nah, karena kan ada Ali Topan anak jalanan gitu kan. Tapi waktu itu Bang Oscar melihat bahwa jangan, kalau bisa pakai Asu aja, lebih ini daripada Ali. Ali itu sosok yang penting di dalam satu ajaran religi agama tertentu. Jangan kamu samakan dengan ini. Wah, aku langsung kayak sarkas takutnya. Wah, iya, maksudnya terpukul dalam arti sebegitu wise-nya Bang Oscar, maksudnya
memberikan satu wacana supaya kita tidak tersesat gitu loh kan. Karena proses kreativitas kalau tidak ada yang ini akan tersesat gitu kayak ngono lah. Akhirnya aku mencoba untuk ya benar juga aku melakukan perenungan itu benar juga. Akhirnya diberikan satu kebijakan kalau kamu pengen mengumpat keadaan metropolitan karena dia tidak bisa ngontrol anjing-anjing liar kayak ngono. Pakai aja istilah-istilah umpatanmu yang ada di sana, misalnya asu kayak gitu. Jawa Timur banget. Jawa Timur kayak gitu. Nah itu, gitu. Berarti ini memang berasal dari perenungan atas lingkungan yang ada di metropolitan waktu panjenengan di Jakarta itu ya, melihat anjing-anjing liar, akhirnya pasti kan berbahaya karena kan mereka juga rawan kalau kita kena gigitan, kena rabies juga gitu ya. Menarik karena setidaknya panjenengan juga mewakili dari asu-asu ini untuk berbicara bahwa mereka juga perlu untuk dilindungi gitu. Jadi yang lucu ketika teman-temanku kan pastinya kan banyak memotret subjek ya, orang lah katakanlah. Pas ketika pameran dibuka itu kan mereka punya tugas untuk mengundang subjeknya masing-masing. Oh mereka pada hadir semua subjeknya kan. Itu akhirnya jadi bahan guyonan kan waktu itu, mana ini narasumbermu gak datang. Ya udah akhirnya aku berpikir ya mungkin aku terlahir beda ya kali ya. Jadi aku harus beda lah gitu. Akhirnya menyiasati memotret ini emang aku waktu itu ya tetap cari-cari ini ya referensi supaya aman ya, safe ya, terutama memotret hewan sing seperti ini kan, apalagi hewan anjing itu kan ya termasuk buas ya. Dia kan kalau misalnya dia lebih taat sama yang ini ya, yang punya ya. Sedangkan mereka nggak ada yang punya gitu. Kita nggak tahu moodnya gimana kan, nggak ngerti hewan gitu. Akhirnya aku menyiasatinya itu ada beberapa foto yang ini yang dia kurus banget ini kan hewan kan ya ini kan rabies ini kan. Nah, itu aku parno. Jadi aku akhirnya memilih untuk pakai kamera lensa panjang. Jadi tak potret dari jauh karena untuk demi keselamatan kan aku nggak mungkin bertindak yang heroik ngono. Heroik yo akhirnya salah satu narasumberku juga aku kan waktu itu wawancara sama pecinta hewan, ada narasinya, ada orangnya juga namanya Mas Hendar Utona, ada orang animal defender yang memberikan banyak edukasi cara mendekati hewan. Karena apa? Harus ada pembekalan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kamu melakukan project ini gitu kan. Karena hewan itu sendiri kan kita nggak tahu moodnya hewan bagaimana itu. Ya itu akhirnya aku dibekali itu sama narasumber itu. Oke. Memang jarang sih, atau mungkin saya aja yang kurang membaca buku-buku fotografi atau apa. Kadang memang yang saya tahu yang kebanyakan foto itu manusia di foto, tapi kadang kita lupa relasi kita dengan sekitar, dengan hewan. Memang jarang sih yang mau foto hewan, karena kan kebanyakan kalau alam mungkin yang estetikanya yang diambil gitu kan. Sedangkan kan hewan kan juga banyak hewan yang peliharaan atau liar gitu mungkin ya. Tapi panjenengan bisa memotret perspektif yang lain anjing-anjing liar yang ada di Jakarta. Keren sekali. Iya. Oke Cak Su, mungkin panjenengan ada inspirasi untuk memilih hewan itu dari mana? Atau memang panjenengan itu dari pengalaman panjenengan jalan-jalan atau gimana? Oh inspirasi itu ya itu tadi bener jalan-jalan. Karena kan ini nggak gila ngomong lagu kan ini gak masuk ke playlistku saja nih untuk tugas akhir ya kan. Waktu itu aku mengangkat tentang satu tema lah ya, pokoknya si subjeknya atau narasumbernya itu sudah nggak bersedia untuk dijadikan dipublish lah kan. Akhirnya aku memutar otak itu selama 2 bulan, selama 2 bulan itu harus
memikirkan bahan untuk pameran. Persiapan 2 bulan itu aku berpikir opong, terus akhirnya aku masuk ke satu ruangan konseling ya waktu itu di KFJ ya. Aku minta bimbingan ya. Bang Moses waktu itu, Bang Moses, aku masih ingat namanya Bang Moses Tapambudi. Ya mentor sekaligus ketua kelas. Akhirnya dikasih tahu, lu kalau bingung, lu jalan aja ke jalan. Lu keluar aja ke jalan, kelilingin semua yang ada di Jakarta ini. Nanti pasti nemu hal-hal yang kamu ini. Ya bener, aku akhirnya melakukan itu. Muter dari Jakarta, utara, timur. Akhirnya ya menemukan satu fenomena ini. Waktu itu aku melihat di satu kayak pelabuhan pinggir ini ya, pelabuhan Cilincing ya, sama Sunda Kelapa di situ. Ternyata banyak anjing liar di sini. Awalnya sekali 2 kali aku cuma motret gitu aja kan. Nah, pikirku kan aku ke Surabaya, Jakarta Utara kan pengen lihat orang-orang yang lagi bekerja atau apa gitu. Ternyata konsentrasiku tersita ke anjing ini, hewan-hewan ini. Aku kok lebih intens di situ. Kayaknya aku harus terusin ke daerah kota. Itu kan dari pesisir, aku ke kota, ke kampung-kampung masuk, ternyata nemu gitu kan. Nah itu akhirnya aku terbesit itu. Mungkin ini juga ya yang membedakan dari segi visual yang ditampilkan di sosial media. Karena kan kalau aku melihatnya, kalau di sosial media kan cenderung individualis, maksudnya kayak ke dalam diri. Sedangkan kalau fotografer kan dia memilih subjek yang lain gitu, maksudnya melihatnya keluar diri gitu. Atau mungkin seperti itu, mungkin salah, bisa dibenarkan. Ya, ada tendensi sendiri. Kebetulan kan tendensiku itu waktu itu, ya tetap aku punya itu tadi, self branding, dalam arti orang mengerti karyaku itu seperti ini. Tapi di sisi lain, kalau aku ngomong soal impact, aku nggak mulu harus menceritakan diriku ki sapa ngono enggak, tapi aku lebih menceritakan, mengkampanyekan bahwa fenomena value tadi akan nilai. Untuk muatan berita juga orang masih inilah aware lah, daripada orang kan melihat ngapain beritain diri sendiri sih kan lebih baik kan beritain apa kayak yang lain kayak gitu. Kan nggak ada ini ya, kecuali kalau aku presiden gitu kan ya. Si ono value nih aku ngene kan ya, ono nilai anu nih, tapi aku bukan sopo-sopo ngono. Makanya aku sampah visual tadi ya. Sampah visual ya. Iya kayak ngono. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Cak. Apa yang panjenengan harapkan mungkin ya dari lapaan buku foto yang panjenengan tampilkan ini, ataukah mungkin mau berjalan atau mungkin memang ada tujuannya gitu? Ini sebenarnya ini kan upaya sih Mbak, upaya untuk mengenalkan atau seenggak-enggaknya ya minimal dibuka lah, dibuka buku ini. Cuman itu untuk kedepannya atau apa, bahwa aku yakin bahwa buku fotografi itu akan menjamur kemana-mana kalau kita selalu memberikan awareness, kepedulian akan membaca buku foto. Kan banyak kan sekarang orang-orang sastra membaca buku sastra, teman-teman udah mulai giat novel gitu kan. Nah di Surabaya ini sebenarnya nggak cuman ini toh, ada beberapa komunitas di Surabaya. Konsentrasinya emang untuk display buku, namanya Cangkruk Buku Foto. Kalau kalian pengen melihat karya-karya lain melalui buku foto, pemberian buku fotonya mungkin lebih lengkap ya, Cangkruk Buku Foto. Itu untuk rekomendasi teman-teman, misalnya riset foto, riset visual. Selebihnya kalau teman-teman door to door pengen main ke rumahku pribadi untuk sekedar baca buku, monggo silakan, terbuka, asalkan janjian dulu. Oke, Cak. Terima kasih, Cak. Informasinya, wawasannya, dan juga waktunya bersedia untuk diwawancarai 2 kali tadi. Nggak apa-apa.
Eh, untuk teman-teman Kupu Tarung yang mau baca-baca atau melihat buku foto bisa ke Caksu. Oke, sekian dan terima kasih.